kaum muslimin wal muslimat, mari kita perbaiki niat kita duduk di majelis ini. Perbaiki keikhlasan kita agar duduknya kita selama 1 jam ke depan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki sebuah waktu yang luar biasa, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai waktu tersebut. Allah unggulkan waktu tersebut dibandingkan waktu-waktu yang lain. Dan sebuah akidah yang penting yang harus dicatat oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dipenuhi dengan hikmah. Ada hikmah di balik perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengunggulkan sebagian makhluk dibandingkan makhluk yang lain. Salah satu perbuatan Allah adalah mengunggulkan sebagian makhluk dibandingkan makhluk yang lain. Tidak sama kedudukan satu makhluk dengan makhluk tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditanya mengapa. Mengapa kok seperti ini? Ya kan? Karena perbuatan Allah kita tidak boleh bertanya mengapa. Yang ditanya mengapa adalah kita. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, dalam surah Al-Anbiya disebutkan. Allah tidak ditanya mengapa berbuat seperti ini, kitalah yang ditanya. Kitalah yang ditanya mengapa berbuat seperti ini dan seperti itu. Misalkan dalam kalangan malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunggulkan malaikat Jibril dibandingkan malaikat yang lain. Dari kalangan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarganya Ibrahim, memilih keluarganya Imran dibandingkan seluruh orang yang ada di muka bumi ini. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-33. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarganya Nabi Ibrahim, memilih keluarganya Imran. Yang nanti akan keluar lahir seorang putri yang suci. Cinta juga. Cinta Pak? Dari keluarganya Imran, Maryam yang sudah dinadarkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Baitul Maqdis. Al-alamin, di atas seluruh alam semesta ini. Dalam dunia para nabi pun, dalam dunia para rasul pun, derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat 2 khalil, 2 kekasih yang paling dekat. Sinten itu Pak? Nabi siapa yang merupakan kekasih Allah paling dekat? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan aku sebagai khalil. Khalil itu derajat atau tingkatan mahabbah yang paling tinggi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya sebagai Habibullah. Habibullah masih kalah dengan Khalilullah. Dalam tempat pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Mekah sebagai tempat terbaiknya, memilih Baitul Maqdis sebagai tempat yang diberkahi, memilih kota Madinah sebagai satu tanah haram selain kota Mekah. Dalam sepekan pun Allah memilih hari Jumat dibandingkan hari-hari yang lain. Dalam bulan-bulan pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih 4 bulan haram dibandingkan 8 sisa bulan yang lainnya.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memilih 10 hari. 10 hari di akhir bulan Ramadan dan 10 hari di awal bulan Zulhijjah sebagai waktu terbaik sepanjang tahun ini. Sebagai waktu terbaik dalam tahun ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk ke pembahasan apa itu sebenarnya keutamaan 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini. Dan mengapa kita seyogianya tahu keutamaan tersebut? Mengapa kita harus tahu? Jawabannya apa? Karena ketika kita beribadah itu butuh motor penggerak yang kuat, Pak. Kalau seandainya motor ibadah itu lemah, maka ibadah kita juga akan lemah. Dan salah satu motor penggerak yang membuat kita semangat dalam beribadah adalah tahu keutamaan ibadah tersebut. Dan inilah salah satu pembeda antara ulama dan orang-orang awam. Mereka para ulama yang telah mendedikasikan diri untuk mempelajari ilmu syar'i tahu dengan detail azkar fadilah itu apa. Sholat sunnah satu persatu fadilahnya apa mereka tahu, sehingga mereka lebih semangat dan lebih memaknai ibadah mereka. Kemudian setelah kita tahu keutamaan, akan tumbuh rasa harap yang lebih besar akan pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beribadah. Untuk kalau orang yang tidak tahu keutamaan, ya dia berharap, tapi tidak sebesar harapan orang yang mengetahui sebuah keutamaan ibadah. Di antara keutamaan 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebutkan malam ini. Disebutkan dalam surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Allah berfirman, "Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watri." Demi waktu fajar. Dan tolong digarisbawahi bahwa ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, menandakan Allah mengagungkan atau menganggap makhluk itu adalah makhluk yang besar, mempunyai keutamaan tersendiri. Dan kita selaku manusia, selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh bersumpah melainkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh bersumpah dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad, demi Rasulullah, demi bapakku, demi ibuku, demi kehormatanku, tidak boleh. Bukan haram. Kalau kita yang diperbolehkan adalah bersumpah hanya dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama salaf di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengatakan, aku bersumpah dengan nama Allah tapi dusta lebih aku sukai dibandingkan bersumpah dengan nama selain Allah benar. Kenapa? Karena bersumpah dengan nama Allah tapi dusta itu hanya masuk dosa besar. Kalau bersumpah dengan nama selain Allah tapi benar, itu masuk syirik kecil. Dan syirik kecil lebih besar dibandingkan dosa besar. Kembali ke surah Fajar tadi, wal fajri wa layalin ashar, dan malam-malam yang 10, dan demi malam-malam yang 10. Jumhurul mufassirin seperti diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kebanyakan ulama tafsir menafsirkan bahwa 10 hari ini, 10 malam ini yang dimasukkan dalam surat ini adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini. Wasyaf'i, dan demi yang genap. Yang genap ini apa? Ada yang pernah tahu yang genap ini apa? Dan demi bilangan yang genap, hari ke-10-nya, yaitu Yaumul Nahri, Yaumul menyembelih.
Wal watri. Wal watri apa artinya? Dan demi yang ganjil. Yang ganjil itu apa? Hari yang ke-9. Hari yang ke-9. Hari 9 hari apa? Hari apa? Arafah. Yaumul Arafah. Kalau hari ke-8 namanya pun apa? Gitu apa? Yang pernah haji. Gitu. Pak Siano tanya hijrah ya Pak? Pernah haji Pak? Alhamdulillah. Nah hari 8 namanya hari apa Pak? Yaumul Tarwiyah Pak. Hari Tarwiyah. Ke-8 hari Tarwiyah, 9 hari Arafah, ke-10 Idul Adha atau Yaumul Nahri. Hari Ramadhan. Dalam Musnad Ahmad sebuah ensiklopedia hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang disusun berdasarkan nama-nama sahabat. Hadisnya Abu Bakar ini semuanya. Hadisnya Umar dikumpulkan dalam satu bab. Hadisnya Utsman seterusnya. Jadi semua sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innal asyra asyral adha." Sesungguhnya yang 10 hari ini adalah 10 hari di hari Idul Adha. 10 hari di bulan Zulhijjah. Wal watra adalah Yaumul Arafah, hari Arafah tanggal 9. Wasyaf'u Yaumun Nahri, dan yang dimaksud dengan sore yang genap ini adalah waktu menyembelih. Ini keutamaan yang pertama. Allah bersumpah dengan hari 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Bagaimana Allah bersumpah dengan nasab, Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan waktu malam. Kemudian keutamaan yang kedua, Bapak Ibu rahimahullah, amalan pada hari tersebut adalah amalan yang paling Allah cintai, Pak. Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan tergantung dari waktunya kapan. Itu aja. Itu aja. Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan tergantung tempatnya di mana dilakukan. Itu juga wajib. Dan amalan yang dicintai tergantung dari waktunya. Salah satunya adalah amalan yang dilakukan di 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada satu hari pun yang amalan solih di dalamnya, Pak, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan di hari-hari ini. Artinya sholat fardu yang dilakukan oleh seseorang di 10 hari di awal bulan Zulhijjah lebih utama dibandingkan sholat fardu di bulan yang lainnya. Sholat sunnah juga demikian, bacaan Al-Quran juga demikian, sedekah, infak, berbuat baik kepada tetangga, menyambung tali silaturahmi, menjaga sholat nafilah, sholat rawatib, menebarkan senyum, menebarkan salam, dan semua ibadah-ibadah yang lain itu lebih Allah cintai ketika dilakukan hari ini. Ada sebuah iskal atau sebuah ketidakpasan dalam hati para sahabat sehingga mereka bertanya, "Oh ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Apakah masih kalah juga dengan amalan 10 hari di awal bulan Zulhijjah?" Ini kan, padahal amalan jihad ini adalah dirwatu sananya Islam, Pak. Dalam sebuah hadis disebutkan dirwah itu puncak tertinggi amalan di agama Islam, jihad. Mungkin Pak sekarang belum tahu bayangan jihad seperti apa. Kalau kita pamitan berangkat jihad itu seperti pamitan tidak akan kembali lagi. Itu dahulu kaum muslimin ketika masih digelobalkan ilmu jihad, mereka pergi membawa nyawa dan harta, entah kembali entah tidak. Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, alimni amalan ya'dilul jihad." Wahai Rasulullah, tolong ajarkan sebuah amalan kepadaku yang pahalanya sama dengan jihad. Nabi pun menjawab, "Oh,
la aziduhu, aku enggak mendapati ada amalan sebanding jihad. Qala hal tastati'u idza kharaja al-mujahidu an tadkhula masjidan fataquma la taftur wa tasuma wa la tuftir. Apakah engkau, Nabi SAW bertanya kepada orang ini, Pak, engkau mampu tidak ketika seorang yang mujahid ini berangkat jihad, engkau masuk ke dalam masjid, kemudian engkau terus menerus sholat tanpa ada rasa bosan, kemudian engkau terus menerus berpuasa setiap hari tanpa ada rasa lelah, tanpa ada berbuka puasa. Mampu nggak seperti ini? Orang tersebut mengatakan atau menjawab, nah seperti aku tidak mampu. Inilah pahala jihad, sangat besar sekali, sangat besar sekali. Tapi Nabi SAW di hadis yang tadi yang awal saya sebutkan, beliau mengatakan walal jihadu fi sabilillah, dan juga jihad tidak bisa menandingi amalan di awal bulan Zulhijjah ini. Illa kecuali rajulan, seorang laki-laki kharaja bi nafsihi wa malihi, dia keluar membawa dirinya, membawa harta yang dia sudah cari, Pak. Kalau dia tidak mau berkosong, Pak. Dulu orang-orang kalau pas berangkat berjihad dengan Nabi SAW, dalam banyak kesempatan mereka mau dari diri sendiri, Pak. Kalau tidak mempunyai kendaraan, kadang tidak diizinkan berangkat oleh Nabi SAW. Tidak punya tunggangan. Dia keluar membawa diri, membawa hartanya, kumalan yarji' min dzalika syai', kemudian dia tidak kembali dengan membawa apa-apa, atau dia mati syahid dan hartanya diambil oleh musuh. Ini belum bisa menandingi amalan seorang yang beramal di awal 10 hari bulan Zulhijjah ini. Ini luar biasa, Pak. Ini sebenarnya hadis yang harus kita sebarkan di masyarakat. Hadis yang harus kita sebarkan di masyarakat agar mereka tahu ternyata besok adalah waktu yang luar biasa yang tidak pantas untuk disia-siakan oleh seorang muslim yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua. Kemudian keutamaan yang ketiga, di dalamnya terdapat hari Arafah. Di dalam 10 awal di bulan Zulhijjah itu terdapat hari Arafah. Nabi SAW mengatakan, "Ma min yawmin aktsara min an ya'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak memerdekakan, melepaskan seorang hamba dari jeratan api neraka melainkan di hari Arafah itu. Artinya di hari Arafah itu banyak sekali hamba-hamba yang Allah merdekakan dari panasnya api neraka. Pulang merdeka. Wa innahu la yadlu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekat turun ke langit dunia. Dan dibayangkan Allah turun seperti engine, turun seperti ini. Turun sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yubahi bihimul malaikat, Allah membanggakan mereka para jamaah haji yang sedang wukuf berdiri, menengadahkan tangannya, berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibanggakan di hadapannya para malaikat. Dan kita yang di sini jangan kalah dengan mereka. Walaupun beda tempat, tapi kita beribadah, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan menunaikan puasa di hari Arafah. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan manusia, membanggakan mereka di hadapan para malaikat? Karena dulu ada sejarah. Sejarahnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 disebutkan, wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka menanggapi ucapan Allah tersebut, ada doa yang tidak menyebut bima. Wahai Allah, apakah
Allah menjadikan di muka bumi ini sebuah makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, sementara kami ini yang bertasbih kepadamu, kami bertahmid kepadamu, wa nuqaddisu lak, kami senantiasa memuji kamu. Qala ini a'lamu wa la ta'lamun. Allah mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui, tidak kalian ketahui. Dan di hari Arafah Allah membanggakan Ibnu Adam yang berdiri dengan keadaan kusut, penuh dengan bentuk, penuh dengan hati yang pecah. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat tangannya berdoa di hari Arafah ini. Allah banggakan. Dan itulah hari Arafah. Itu hari Arafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dia turun ke langit dunia. Ini keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ibadah-ibadah pokok yang ada dalam agama kita terkumpul di hari tersebut, terkumpul di 10 hari tersebut. Ibadah-ibadah pokok yang ada di dalam agama Islam ini terkumpul di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Dan ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau adalah seorang hadisin, ahlul hadis yang memiliki sebuah buku karya monumental yaitu Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Ini tebelnya segini Pak, hanya satu meja ini. Ibnu Hajar dalam khazanah keilmuan Islam ada 2 Pak. Satu Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang lebih muda adalah Ibnu Hajar Al-Haytami yang mempunyai buku Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, buku yang berisi tentang dosa-dosa besar, dan kedua-duanya termasuk ulama yang luar biasa dalam khazanah keilmuan Islam. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan, walladhi yadharu anna sababa fi qiyas ashri dzulhijjah limakan istima'i ummahatil ibadah fihi. Alasan mengapa 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini adalah hari yang utama adalah limakan istima'i ummahatil ibadah, terkumpulnya ibadah-ibadah inti dalam agama Islam. Fihi wa hiya as-salat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, tentang sholat Idul Adha, wasiyam, dan juga puasa. Nanti kita sebutkan kesadaran puasa seperti apa di awal bulan Dzulhijjah ini. Wal haji, dan juga haji. Wala yata'adda dzalika fi ghairihi, dan semua itu tidak ada di waktu lainnya. 10 hari bulan Ramadan ada haji tidak Pak? Tidak ada. 10 hari di bulan Dzulhijjah ini sholat ada, puasa ada, sedekah ada, menyembelih juga ada. Fasholli li rabbika wanhar ada. Sedekah juga ada dengan menyediakan daging kurban tersebut. Ini mengapa 10 hari ini adalah 10 hari yang utama sekali Pak. Kemudian kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan umur kepada kita, waktu untuk bertemu, dan biasanya seperti ini disampaikan ketika bulan Ramadan Pak, di masa-masa targhib Ramadan. Dan ini harusnya disampaikan juga masa-masa targhib Dzulhijjah, targhib supaya semangat nanti, dibakar semangatnya, supaya semangat dalam masuk bulan Dzulhijjah. Apa yang kita lakukan ketika Allah masih memberikan nikmat umur kepada kita masuk 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini? Konsepnya adalah syukur, dan syukur itu harus disertai dengan amal, benar-benar memanfaatkan waktu yang Allah berikan ini. Allah berfirman dalam surah Saba ayat yang ke-13, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur."
Wahai keluarga Daud, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, yang telah diberikan kenikmatan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kerajaan yang luar biasa besarnya. Nabi Sulaiman tidak ada seorang nabi pun atau raja pun yang bisa menandingi kerajaan. Malu, beramalah kalian. Syukur adalah rangka bersyukur kepada Zat yang telah memberikan kalian nikmat. Wa qalilun min ibadiy syakur, dan sangat sedikit sekali hamba-hambaku Allah yang bisa bersyukur, maka jadilah kita termasuk dari orang yang sedikit tersebut. Sebagaimana sedikit sekali sekarang orang yang mau menuntut ilmu, maka jadilah orang-orang yang mau memanfaatkan 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini dengan dipenuhi amal-amal soleh. Dan ini konsep dalam agama kita, yaitu memanfaatkan setiap kesempatan yang baik yang Allah berikan kepada kita dengan perbuatan atau amalan yang baik juga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang menjadi perhatian kita, apa itu kira-kira? Kaum muslimin sekarang ini fokusnya, konsentrasinya itu kepada bulan Ramadan. Bulan Zulhijjah itu kalah besar, kalah telak. Tidak ada ucapan selamat datang bulan Zulhijjah lagi. Juga tidak ada ucapan selamat. Kalau dulu kan sebelum Ramadan, kartu lebaran selamat ini, selamat menunaikan ibadah puasa. Sekarang tidak ada. Fokusnya ke Ramadan, banyak sekali fokusnya. Oleh karena itu kita dapat kaum muslimin itu benar-benar mempersiapkan bulan Ramadan itu dengan sebaik mungkin. Suasana hati ditata, gimana bisa beribadah, bagaimana bisa menunaikan sholat malam. Tapi untuk 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini jarang sekali yang mau peduli. Bahkan di luar sana yang tidak mempelajari agama ini sama. Kadang bulan Ramadan sampai hari-hari yang lain, yang lain puasa dia tidak puasa, apalagi di bulan Zulhijjah ini. Ada apa? Pendapat yang rajih ada di sini bahwa, dan ini yang tidak kuat sekali, siang hari di 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu lebih utama dibandingkan siang harinya di 10 hari akhir Ramadan. Siang harinya di 10 awal Zulhijjah lebih utama dibandingkan siang hari di 10 hari di akhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada hari Arafah di situ. Kalau malam, memang 10 hari di akhir bulan Ramadan malamnya itu lebih baik dibandingkan malam 10 malam di hari yang 10 di awal bulan Zulhijjah ini. Dan ini dijelaskan oleh Al-Mubarakpuri dalam Tuhfatul Ahwadi Syarah Sunan At-Tirmidzi. Saya ulang lagi Pak, keutamaan tidak kalah dengan 10 hari di bulan Ramadan yang akhir. Maka yang dulu ketika bulan Ramadan sudah masuk 10 hari kita semangat, mari kita tata kembali semangat ketika memasuki 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini. Karena keutamaannya tidak kalah, utamanya tidak kalah. Bahkan siangnya lebih baik dibandingkan siang di 10 akhir bulan Ramadan ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah tahu hal tersebut, maka tugas kita ini adalah menganggap 10 hari di bulan Ramadan, di bulan Zulhijjah ini berbeda dengan 10 dengan hari-hari yang lain. Ada rasa pengagungan. Maksudnya bahwa seperti apa? Tidak menganggap sama. Ada something spesial, sesuatu yang spesial. Spesial. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah,
termasuk dari ketakwaan hati. Termasuk dari ketakwaan adalah kita melakukan apa yang Allah agungkan. Allah mengagungkan 10 hari di awal bulan Zulhijjah, maka ikut agungkan dengan tidak menganggap sama. Di antaranya adalah seorang ulama salaf yang bernama Abu Utsman An-Nahdi. Kanu yu'adzimuna 13. Dahulu para ulama salaf itu mengagungkan 10 hari. 10 hari dan 10 hari. Apa itu? 10 hari di akhir bulan Ramadan, 10 hari di awal bulan Zulhijjah, dan 10 hari di awal bulan Muharram. Waktu-waktu yang utama. Dan bahkan sebagai salaf itu mereka berpesan kepada keluarganya, kalau malam hari jangan matikan lampu, supaya apa? Gampang untuk ibadah, gampang untuk bangun. Dan kita monggo bareng-bareng untuk bisa menghidupkan 10 hari di awal bulan Zulhijjah besok hari. Saling menyemangati, saling menyemangati. Kemudian sekarang masuk pembahasan amal ibadah apa saja yang bisa kita kerjakan. Amal ibadah apa saja yang bisa kita kerjakan di awal bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah taubat, Pak. Yang pertama adalah taubat. Taubat itu sebuah amalan yang sangat mulia, Pak. Jadi Imam Nawawi mengatakan taubat itu adalah wajibatul umur. Tugas seorang manusia seumur hidup di sepanjang waktu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lebih ditekankan di waktu-waktu utama. Mengapa saya awal dengan taubat? Karena kebanyakan orang tidak bisa mengerjakan sebuah ibadah itu karena dosa. Karena dosa yang memberatkan punggung. Akhirnya badan itu tidak enteng untuk ibadah. Kenapa? Pengaruh dosa. Pengaruh dosa. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan beramallah dengan amalan yang shalih. Para ulama tafsir menjelaskan hubungan makan yang baik dengan amal shalih adalah seandainya makanan itu tidak baik, maka makanan itu mengandung dosa, dan dosa itu tidak bisa mengantarkan orang beramal shalih. Dosa itu tidak bisa mengantarkan atau membuat berat orang untuk beramal shalih. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan dengan pesan yang indah. Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Seorang hamba ketika berbuat salah, berbuat sebuah perbuatan dosa, maka akan ada satu titik hitam di hatinya, diberikan satu titik hitam di hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbuhu. Ketika orang tersebut sadar dosa, kemudian dia berhenti, kemudian dia istighfar meminta ampun, kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka hatinya kembali bersih. Tapi kebanyakan orang sekarang ketika berbuat dosa apa? Tidak tahu kalau itu dosa, tidak istighfar, dan juga tidak bertaubat, sehingga dosa ditambah dengan dosa, akhirnya menumpuk membuat hati itu hitam. Wa in ada zida fiha hatta ta'li qalbuhu. Kalau seandainya orang itu kok kembali berbuat dosa kembali, maka titik-titik hitam itu akan bertambah sampai menutupi semua hatinya. Hati yang tadinya bersih, ringan untuk ibadah, karena sudah dipenuhi dengan noda hitam, yaitu dosa-dosa itu, dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu mengapa ulama mengatakan dosa itu menghalangi rezeki. Dan rezekinya tidak hanya berupa harta. Kita, bapak-bapak, ibu-ibu bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk, dengan tenang, dengan keikhlasan hati, tanpa pamrih. Itulah rezeki yang luar biasa. Karena banyak orang yang ternyata Allah berikan harta berlimpah ruah, tidak bisa ibadah dengan tenang, tidak bisa sholat dengan khusyuk. Yang dipikirkan satu, dalam sholatnya bagaimana mengembangkan usahanya,
bagaimana usahanya tidak bangkrut. Seperti itu. Ini luar biasa. Dan tobat ini mempunyai syarat, Pak. Ini saya sebutkan seperti yang disebut oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin secara singkat. Yang pertama, berhenti dari perbuatan dosa itu. Yang pertama, berhenti tadi. Dan saya tidak mungkin sebutkan satu persatu perbuatan dosa itu apa saja, Pak. Ini saya selalu tahu. Seorang muslim kok belajar tahu perbuatan dosa. Terkadang hawa nafsu itu yang lebih mengalahkan ilmu kita. Hawa nafsu lebih mengalahkan ilmu kita sehingga kita terus menerus terjerumus dalam perbuatan dosa. Yang pertama, kita berhenti, mandi. Yang kedua, menyesal dalam hati. Yang ketiga, berazam tidak akan berbuat kembali. Yang keempat, baru ketika dosa itu berkaitan dengan orang lain, mengambil haknya tanpa alasan yang benar, kita kembalikan hak tersebut. Atau yang berkaitan dengan ghibah, mengomongkan aibnya orang tersebut, kita minta maaf atau kita istighfar orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau minta maaf langsung kepada orang tersebut. Ini amalan yang pertama adalah bertaubat. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri tadi, "Qurritu qiyamul laili arba'ata asyhurin bi dzambi." Masalah, karena mereka orang jarang berdosa, Pak ya. Dia tahu dosa seperti apa akibatnya, sehingga hati-hati. Pas berbuat dosa itu langsung rasa. Seperti orang yang sehat, bergas waras, sakit sedikit langsung terasa gak enak badannya. Jadi kalau sakit-sakitan lagi, ketambahan sedikit terasa udah biasa saja. Kalau orang biasa sehat, sakit sedikit, flu sedikit sudah terasa panas. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku terhalang dari sholat malam selama 4 bulan gara-gara 10 dosa yang aku lakukan. Ini yang menunjukkan kalau dosa itu bisa menghalangi ibadah. Yang pertama, taubat. Yang kedua, meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Karena melakukan dosa di waktu yang utama, Pak. Ibu sekalian, 10 hari di awal Dzulhijjah itu waktu yang utama. Dan ketika kita berbuat dosa di waktu itu tidak sama dengan berbuat dosa di waktu yang biasa saja. Para ulama menjelaskan sebagaimana hasanat itu dilipat gandakan, kebaikan-kebaikan pahala yang dilipat gandakan. Demikian pula sayyi'at balasnya tidak sama. Tidak sama balasnya, dosanya tidak sama. Hati-hati. Yang kedua, meninggalkan maksiat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang perlu kita perhatikan memperhatikan waktu. Perhatikan waktu, jangan sampai habis tanpa ada faedah manfaat sama sekali, Pak. Jika di hari-hari biasa saja kita sangat tercela ketika menyia-nyiakan waktu tanpa ada faedah sama sekali, terlebih lagi kok di waktu-waktu yang sangat utama ini tambah tercela. Yang waktu ini merupakan model kita untuk meraih derajat-derajat yang tinggi kelak di surga. Dan detik-detik yang kita lakukan ini setiap harinya, Pak, sangat berpengaruh terhadap derajat-derajat kita kelak di akhirat. Walaupun sekarang banyak orang yang menganggap waktu adalah sesuatu yang paling tidak berharga, sehingga ingin dihabiskan secepat-cepatnya, entah dengan kegiatan apapun itu, nggak peduli manfaat atau tidak manfaat. Terlebih lagi sekarang banyak generasi muda kita yang terjebak dalam masalah idha'atul waktu wa idha'atul mal, menyia-nyiakan waktu dan menyia-nyiakan harta. Dengan gadgetnya main game online sehari 2-3 jam sampai 4 jam. Kalau seandainya diisi dengan yang bermanfaat, maka hasilnya luar biasa. Ini yang ketiga adalah memperhatikan waktu. Kemudian satu amalan yang perlu kita perhatikan kembali di bulan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah adalah sholat malam. Kenapa? Dulu kita ketika Ramadan insya Allah mungkin sholat tarawih pagi. Kenapa? Karena ada tarawih berjamaah.
Sekarang tidak ada acara sholat malam berjamaah di bulan Zulhijjah. Kembali ke diri kita masing-masing. Kembali ke diri kita masing-masing. Maka kita berusaha untuk memanage diri untuk bisa sholat malam. Nabi SAW sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Afdhalus sholati ba'dal fariidati sholatul lail." Sholat yang paling utama setelah sholat fardhu, sholat fardu adalah sholat malam tadi. Sholat malam. Dan dalam riwayat Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kullani ala amalin yudkhilani al-jannah." Wahai Rasulullah, ditanya masalah akhirat, ajarkan, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Wa yubaiduni 'anil nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Faqala laqad sa'alta 'an 'azimin, wahai Mu'adz, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang agung yang besar. Wa innahu yasirun 'ala man yassarahu Allah, dan itu mudah bagi siapa? Bagi orang yang Allah mudahkan. Bagi orang yang Allah mudahkan. Qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah tanpa ada berbuat syirik, wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Ala aqulu ta'ala abwabil khair." Maukah aku tunjukkan kepada engkau, wahai Mu'adz bin Jabal, tentang pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnatun, puasa adalah tameng. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata, dan sedekah bisa memadamkan kesalahan-kesalahan. Kama yudfi'ul ma'u an-nar, sebagaimana air bisa memadamkan api. Wa sholatur rajuli fi jawfil lail, dan juga sholatnya seseorang di tengah malam. Di tengah malam. Kemudian Nabi membaca sebuah ayat dalam surat As-Sajdah, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'an." Mereka perut-perut mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Allah dan hatinya dipenuhi rasa takut, dipenuhi rasa takut. Salat malam. Dulu ada seorang tabi'in namanya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini adalah muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika sudah masuk 10 hari di awal bulan Zulhijjah, ijtihadan syadidan hatta ma yakadu yaqdiru alaihi. Dia itu berusaha sekuat tenaga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai enggak mampu. Banyak buruk wayaqul, bahkan dia mengatakan dengan mereka keluarganya, la tusfi'u suradakum, jangan kalian padamkan lampu-lampu yang ada di rumah. Layalil asr, 10 awal di malam, di 10 awal di bulan Zulhijjah ini. Uji bukul ibadah, karena beliau merasa sangat ingin beribadah di malam tersebut. Mari kita bersama-sama sholat malam ini adalah lambang keikhlasan kita. Sholat berjamaah masih bisa dimasuki dengan ria, sangat terlihat. Sholat malam ini sendiri, asal tidak diceritakan, dibuat story WA, insya Allah ikhlas. Kenapa? Hanya kita dan Allah saja yang tahu, tidak ada orang lain. Kemudian amalan berikutnya yang panas kita jaga setelah di besok di 10 hari di awal bulan Zulhijjah adalah memperbanyak zikir, memperbanyak tilawatul Quran. Walaupun dalam kondisi apapun kita tetap berusaha berzikir dan tilawatul Quran. Di waktu ini lebih ditekankan lagi. Kapan saja, di mana saja, kecuali dalam saya misalkan kami di pasar berzikir boleh, bahkan pahalanya luar biasa ketika berzikir dalam pasar atau membaca doa ketika masuk pasar. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-28, wa yadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang telah diketahui. Ayyamul ma'lumat itu apa? Ternyata ayyamul ma'lumat adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini.
waktu untuk berzikir dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam varian zikir, Pak. Dengan membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan dicintai oleh Allah. Bisa membaca la haula wala quwata illa billah yang merupakan perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Bisa membaca takbir, apa yang dibilang dengan takbiran. Dan takbir ini yang ditonjolkan dalam 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Dan praktik sahabat Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, tapi dari sini Muslim dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya keduanya karena yakhrujani ila suq, keduanya keluar menuju pasar di 10 hari ini di awal bulan Zulhijjah. Fayukabbirani, mereka mengucapkan takbir dengan takbiran, Pak. Fayukabbirun nasi di takbir kita. Kemudian orang-orang mengikuti takbir keduanya. Jadi dari hadis ini, takbiran itu kalau di bulan Zulhijjah dimulai sejak tanggal 1 kali. Sejak tanggal 1. Ini jarang, soalnya masyarakat yang melakukan itu jarang. Tetapi tidak harus disorong, tidak harus disorong. Wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Dahulu Umar bin Khattab dan anaknya yaitu Abdullah, mereka berdua bertakbir di hari-hari Mina di masjid, wa fil khaimati di tenda, dan mereka berdua mengangkat suara mereka sampai Mina takbiran. Orang-orang mengikuti, kemudian seluruh daerah Mina itu bergema suara takbirnya. Dan kita perlu ketahui para ulama menjelaskan kalau takbiran di bulan di 10 hari awal Zulhijjah itu ada dua macam. Yang pertama adalah takbir mutlak. Apa? Takbir mutlak. Takbiran mutlak itu tidak diikat dengan waktu. Sepanjang waktu boleh dilakukan. Kapan dari tanggal 1 bulan Zulhijjah sampai di waktu asar tanggal ke-13. Ulangi, dari tanggal 1 bulan Zulhijjah sampai waktu asar di bulan atau di tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian yang kedua adalah takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini takbir yang dikerjakan fi duburi kulli sholat, setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu. Setelah mengucapkan astagfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Kemudian bertakbir. Saya bacakan sebuah keterangan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Wa bihadza ta'lamu anna takbirul mutlaq wal muqayyad yastami'ani fi asli aqwal ulama fi khamsati ayamin. Dengan penjelasan yang sudah disebutkan, engkau mengetahui bahwa takbir mutlak dan takbir muqayyad itu berkumpul dalam pendapat ulama yang paling benar adalah di 5 hari, Pak. Di 5 hari. Wa hiya yaumu Arafah wa yaumu Nahri wa yaumu Tasrik as-salasa. Di hari Arafah, hari Nahr, hari menyembelih, hari 10, dan di 3 hari Tasrik. Itu berkumpul antara takbir muqayyad dengan takbir mutlak lagi. Takbir mutlak dan takbir muqayyad berkumpul di 5 hari. Kapan itu? Hari Arafah, hari Nahr hari yang ke-10 pagi Idul Adha, dan 3 hari Tasyrik. Wa amal yaumul tsamin wa ma qablahu ila awal syahr. Adapun hari yang ke-8 dan sebelumnya sampai maju di awal bulan, yaitu tanggal 1, fatakbiru fihi mutlaqun la muqayyad. Takbiran yang ada di waktu tersebut adalah takbiran mutlak, bukan takbir muqayyad.
bukan takbir muqayyad. Jadi tidak lagi insyaallah. Wa fil musnad an Umar radhiyallahu anhuma, dalam musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Fa aksiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid." Maka perbanyaklah di dalam hari tersebut, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperbanyak? Tahlil, dari insyaallah, takbir wa tahmid. Insyaallah ini apa kita disunahkan untuk memperbanyak di zikir. Kemudian amalan berikutnya Pak, berkurban. Amalan berikutnya adalah berkurban. Mudah-mudahan kita semua di sini adalah orang-orang yang mau bermudah hati dan harta untuk bisa berkurban. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah berkurban kita harus sedikit mengintrospeksi diri Pak, merenung bahwa semua yang ada dalam diri kita ini Pak adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Diri dan apa yang ada pada diri kita, harta yang kita punya, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mau kita sadari atau tidak. Jangan sampai apa yang Allah berikan ini dari harta ini lebih kita cintai dibandingkan Allah sang pemberi rezeki. Berkorban ini adalah sebuah lambang cinta kita kepada Allah. Dan kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita mau mengorbankan apapun yang kita miliki untuknya. Saya ulangi, kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasti mau untuk mengorbankan apapun yang kita miliki untuknya. Semisal ada ayah yang cinta kepada keluarganya, istri dan anaknya, dia rela berkorban dengan, kalau tidak mendapati pekerjaan di kampungnya, dia keluar merantau jauh dari anak dan istri. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan mereka, agar istri bisa masak, bisa menjalani hari-harinya dengan biasa, anak-anak bisa sekolah, terjamin sekolahnya. Dia rela untuk merantau. Semua itu karena cinta. Dan sekarang tidak ada di antara kita yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya sendiri. Tidak pernah Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk menyembelih anak sendiri. Padahal dulu Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan khalilnya, kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Ismail. Tahukah Anda bahwa Ismail ini adalah karunia terindah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim? Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim ini sampai usia lanjut belum dikaruniai anak, dan terus memohon kepada Allah agar dikaruniai anak. Setelah dikaruniai anak, tidak lama diuji lagi Pak. Diuji dengan apa? Sang anak yang tercinta ini Ismail tidak boleh bersama dia, harus diletakkan di tempat yang jauh, yaitu di Mekah bersama ibunya Hajar. Ya. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam di Palestina. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti jawaban Nabi Ibrahim ketika ditanya oleh Hajar. Ya, Allah amara bihadza, apakah Allah yang menyuruh untuk meninggalkan kami di sini di wadin khairi di zar'in, di sebuah tempat yang tidak ada tumbuhan sama sekali? Kata Nabi Ibrahim, iya, Allah menyuruhku untuk meninggalkan kalian berdua di sini. Setelah tumbuh dewasa, Nabi Ibrahim menjenguk. Pas menjenguk itu, Allah wahyukan dalam mimpi ternyata Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102 dan seterusnya. Saya bacakan kisahnya.
Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi kalau saya menyembelihmu. Fandur nada tara. Maka apa pendapatmu? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, lakukan apa yang kau perintahkan. Lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku, wahai ayah, insyaallah termasuk dari orang-orang yang bersabar menerima ketentuan dan ujian dari Allah. Kita sekarang tidak ada yang diminta untuk mengorbankan anak atau mengorbankan anggota keluarga kita. Hewan ternak pun beli, bukan ngamuk. Kalau memelihara dari kecil biasanya agak sayang kali. Waktu kecil tahu ada kenangan indah dengan kambing itu, tapi kok kecil bisa melihat kan? Bisa beli. Ada juga yang tidak melihat sama sekali hewan kurbannya. Misalkan yang di kota, kurban di desa, tidak tahu sama sekali hewan kurban seperti apa. Hanya tahu kurban. Kurang bergerak. Kemudian Allah melanjutkan ceritanya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah menyerahkan diri dan Nabi Ibrahim sudah meletakkan Nabi Ismail, diletakkan dan sudah pisau ini sudah digerakkan. Memang benar Pak. Nabi Ibrahim itu nggak ekor-ekor, tidak kurang, benar-benar sembelih. Enggak, bukan kurang-kurang. Dan tidak ada bayangan kalau Ismail nanti akan digantikan dengan seekor domba yang besar, kambing gibas yang besar. Tidak ada bayangan seperti itu. Pokoknya diperintah ya kerjakan. Wanadainahu an ya Ibrahim, kami panggil, wahai Ibrahim, qad shaddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika nadzil muhsinin, dan demikianlah kami membalas kepada orang-orang yang telah berbuat ihsan, berbuat baik. Inna hadza huwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah benar-benar ujian yang nyata. Wa fadainahu bidibhin adil, dan kami ganti dengan seekor sembelihan yang besar. Ini ujian, ujian, dan kita diuji untuk mengorbankan harta kita berkurban, ya kan? Dan ini butuh niat, butuh niat. Sebagaimana orang yang ingin membangun rumah, ingin beli mobil, ingin beli motor, dia pasti menabung, mengatur finansialnya agar bisa terbeli. Dan orang yang punya niat untuk berkorban harusnya dia diatur juga keuangannya, diatur keuangannya agar bisa menabung. Dan sering kita jumpai orang-orang yang lumayan kaya, ekonominya baik, tapi tidak mampu berkorban. Orang yang pas-pasan sekali Pak, ekonominya di garis bawah, ternyata bisa berkorban. Banyak seperti ini. Dan korban itu tidak harus besar, tidak harus bagus kambingnya. Walaupun kalau mampu bagus tidak masalah. Domba wedus gembel yang berumur 6 bulan sudah masuk 7 bulan, boleh, tidak harus yang umur setahun yang gede, yang tinggi, tidak harus. Dan tidak harus jantan yang betina pun jadi, artinya itu murah. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan ukuran dagingnya, bukan darah yang dialirkan ketika berkorban. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan daging-dagingnya, bukan darahnya juga, tapi yang sampai adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah berkurban, atau yang kita kenal dengan kurban yang minimal. Minimal kalau tidak bisa ikut yang 3,5 juta istirak dalam sapi, saya akan beli kambing yang kecil yang itu sudah apa namanya, sudah memenuhi syarat hewan dijadikan hewan kurban. Kalau kambing Jawa kambing terakhir atau batas minimalnya umurnya 1 tahun, masuk tahun kedua. Kalau wedus gembel setengah
tahun. Itu tidak terlalu mahal. Apalagi ukurannya kecil. Kita mau segitu sudah segitu, tidak harus besar. Yang ini semua terlepas dari hukum kurban atau wajib atau sunnah. Walaupun yang kuat atau menurut pendapat jumhur, hukum kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Kemudian ini yang terakhir, amalan-amalan yang perlu kita perhatikan di awal bulan 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini adalah puasa, berpuasa. Dahulu para tabi'in, imam tabi'in seperti Muhammad bin Sirin, Mujahid bin Jabir, Isa bin Ali, dan beberapa orang lain yang mereka berpuasa 10 hari keempat. Jadi berpuasa di bulan Dzulhijjah 10 hari penuh itu tidak masalah. Bahkan Atha yatakallafu siyamaha bi shiddati raghbati fi ihtinam khairil ayyam. Dan Atha seorang mufassir ulama ini berusaha untuk berpuasa full bulan ini. Dan yang paling utama adalah puasa di hari yang ke-9 atau dikenal dengan puasa Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam Sahih Muslim, "Siyamu yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu." Puasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang mendatang. Dan kebanyakan amalan keutamanya adalah menghapus dosa yang lalu. Tapi ini saking luar biasanya, saking istimewanya, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berharap bisa juga menghapus dosa yang akan datang juga. Ini apa? Amalan hari Arafah, puasa di hari Arafah, puasa di hari Arafah. Dan dosa yang dihapus di sini, para ulama menjelaskan adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Adapun dosa besar, maka butuh taubat tersendiri, tersendiri. Dan setelah kita tahu ternyata 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini mempunyai keutamaan yang luar biasa, bahkan hampir sama dengan 10 hari di akhir bulan Ramadan, maka tugas kita adalah ikut menyebarkan kepada kaum muslimin akan keutamaan waktu ini. Hubbul khairi lil muslimin. Kita cinta kebaikan kepada mereka kaum muslimin. Bagaimana kita cinta kebaikan kepada diri kita sendiri, kita juga cinta kebaikan kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga Bapak Ibu yang mau ditanyakan, kalau bisa jawab, kalau tidak bisa, saya sudah bisa mengatakan yang lain, insyaallah. Tentang kurban, ada seorang yang berkurban itu dengan berserikat. Contohnya itu ada 3 orang berserikat lewat suatu panitia, bahwa panitia menentukan harga sekian. Tapi ternyata 3 ekor sapi itu bervariasi, ada yang murah banget, ada yang sedang, ada yang mahal banget. Kemudian setelah disembelih itu memang disebutkan sapi A, si kurang, sapi B, si kurang dan sebagainya. Tapi setelah ketiganya itu disembelih, itu daging ukuran dari satu dibagi rata. Jumlah 21 ekor itu 21 manusia. Nah, kalau si kurang seharusnya mendapatkan kambing B, tapi ternyata mendapat bagian dari ABC. Itu bagaimana, Ustaz? Termasuk permasalahan yang agak kompleks.
Ya, jadi untuk pembagian dari kurban sebenarnya tidak ada batas maksimal, batas minimal. Apakah harus sepertiga yang disimpan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disedekahkan? Saya juga tidak seperti itu. Sifatnya fleksibel. Maksudnya bukan itu. Iya. Maksudnya itu si A. Apakah boleh kami mencampur-campur kami dagingnya? Iya, dicampur dan Yang lebih baik meminta persetujuan dari sahibul kurban. Tapi tetap sah-sah saja karena inti dari kurban adalah menyembelih. Inti dari ibadah kurban itu menyembelih kami. Kalau seandainya bisa komunikasi dengan sahibul kurban, lebih utama. Kalau seandainya tidak itu, maka panitia juga harus bertanggung jawab karena sudah menerima amanah, dan menerima amanah harus mengerjakan sesuai dengan perintah atau keinginan yang mengamanahi kami. Tapi kalau seandainya yang memberikan amanah tidak mempersyaratkan harus apa? Yang saya minta adalah dari korban saya, maka tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting intinya ada tadhiyah, menyembelih. Dan ketika memotong disunahkan mengatakan Allahumma taqabbal min misalkan alu min pak solihin wa alu pak solihin. Allah terimalah sembelihan dari pak solihin dan keluarganya pak solihin ini. Tidak ada kaitannya antara sah atau tidak sah kurban, boleh atau tidak boleh. Yang berkaitan dengan mengatakan dengan dicampur-campur begini seperti itu. Itu yang saya ketahui tadi. Jadi tidak masalah. Tapi alangkah baiknya panitia kurban itu berkomunikasi dengan baik kepada sahibul kurban tersebut. Allah Taala ini yang saya ketahui. Maka itu salah satunya. Kalau untuk puasa Arafah, puasa 1 sampai 8 hari itu apakah boleh harus untuk apa cara di lompat-lompat itu? Bagaimana cara kita berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 9? Apakah boleh beruntut atau boleh berpisah-pisah? Istilahnya al-amru fihi wasi'. Perkaranya longgar. Jadi kan bisa berpuasa runtut, bisa dilompat-lompat, bisa sehari puasa, sehari tidak puasa, sehari puasa, 2 hari tidak puasa, kemudian baru berpuasa lagi. Yang penting ada puasa di situ. Itu pun tidak wajib. Itu pun tidak wajib. Seandainya 1 sampai 8 tidak bisa berpuasa, minimal di tanggal 9-nya di hari Arafahnya berpuasa supaya mendapatkan keutamaan tadi. Diharapkan bisa menghapus dosa setahun yang mendatang dan setahun yang telah lalu. Tidak ada ketentuannya harus berurutan karena bukan puasa kafarah. Puasa kafarah ketika berhubungan suami itu di bulan Ramadan. Sepuluh hari di awal Zulhijjah dengan 10 hari di akhir Ramadan lagi. Atau gimana? Di 10 hari di awal bulan Zulhijjah disamakan dengan pahala jihad. Nah itu yang dimaksud pahala yang bisa disamakan dengan jihad itu apa semua dari awal Sampai akhir 10 itu satu rangkaian atau bisa per item mbak, per item misalkan sedekah lebih utama dibandingkan jihad. Wallahu ta'ala alam, saya tidak mendapati kemudian ulama yang sampai 3 seperti itu pak. Tapi yang
saya pahami memang seperti itu. Artinya perang hitam itu bisa lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad di luar bulan Dzulhijjah, di luar 10 hari di awal bulan Dzulhijjah tersebut perang hitam. Kalau seandainya konteksnya harus dari 1 hari di tanggal 10 itu, lama hadisnya tidak seperti itu. Yang saya tahu dan saya pahami itu tapi Allah Subhanahu wa taala cintai dibandingkan jihad itu. Allah Taala jadi ada banyak orang yang saya rasa kita itu Pak diberi apa adanya itu Pak itu tidak ada di kami. Nah, untuk takbiran setelah sholat itu, apakah imam memimpin takbiran atau masing-masing? Imam memimpin takbiran atau masing-masing? Sebelumnya masuk ke hukum takbir jamaah. Kalau yang diambil dari para ulama di Muhammadiyah dan ini dan juga takbir jamaah itu bukan. Takbir jamaah adalah kalau seandainya tidak takbir jamaah tapi kok bertepatan, itu tidak masalah. Tidak ada niatan untuk takbir jamaah supaya tidak bingung. Ada niatan supaya tidak bingung. Mudah-mudahan tidak masuk ke niatan untuk takbir jamaah. Imam takbir, makmum juga takbir. Allah Subhanahu wa taala. Itu takbirannya setelah ayat salam atau setelah zikir? Zikir sebentar, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma sallam, baru takbir. Atau langsung juga nggak masalah. Tidak ada keterangan hadis atau ulama yang sampai seperti itu. Sebentar itu tidak ada. Bisa langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, la ilaha illallah, atau diselingi dengan istighfar dulu, ya kan? Atau diselingi dengan istighfar dulu. Tidak masalah. Keduanya fleksibel lah, boleh kita dengar. Kenapa? Kurban apakah sebelah di masjid atau sebelah di rumah? Para ulama menjelaskan kurban itu paling utama sebelah sendiri, Pak. Paling utama sebelah sendiri karena lebih dekat dan lebih rasa pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sana diwakilkan entah di sebelah di mana saja itu diperbolehkan, entah itu di masjid asal bukan dalam masjid kan. Kalau dalam masjid para ulama mengatakan tidak boleh menyembelih kurban di dalam masjid karena darahnya najis Pak. Dan tidak ada insya Allah orang berkurban di dalam masjid. Di pelataran masjid maksudnya, ya kan? Tidak masalah juga. Tapi yang lebih utama orang itu mengurus kurbannya, menyembelihnya sendiri. Kalau tega Pak. Biasanya orang tidak tega nggak berani. Menyembelih ayam aja nggak berani. Ada yang kalau menyembelih kambing apalagi sapi. Oh bukan. Itu Pak. Lebih utama dia menyembelih sendiri. Allahumma taqabbal minni. Allahumma, ya Allah, terimalah ini persembahan atau kurban darimu dan keluarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Allah sendiri. Kawan Ustadz, ini ada yang bertanya di sini. Di tempat ana hewan kurban kambing setelah disembelih lalu dimasak untuk makan orang-orang yang membantu menyembelih. Itu boleh atau enggak ya Ustadz? Baiknya tetap berkurban di tempat ana atau pindah tempat lain? Jazakallahu khair. Ya. Dimasak untuk makan orang-orang yang membantu menyembelih itu boleh atau enggak? Baiknya tetap berkurban di tempat ana atau pindah tempat lain? Oh, baiknya berkorban di tempat anak. Ana, saya maksudnya. Tempat lain. Yeah. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang tidak boleh itu memberikan upah kepada jagal. Al-jagal itu jagal. Memang didatangkan sendiri orang yang menyembelih dan menguliti itu tugas. Artinya dia memang diupah. Dan para ulama menjelaskan ternyata yang dilakukan oleh masyarakat atau panitia kurban itu bukan jagal dia, harusnya bukan jagal. Mereka ada orang yang bergotong royong untuk mengolah hewan kurban.
Sehingga kalau hewan kurban dimasak kemudian dimakan bareng-bareng itu tidak masalah, masalah. Kenapa? Karena mereka sekali lagi tidak masuk dalam kategori al-jazari. Jazari itu orang yang spesialisnya adalah motong dan kuliti saja. Profesinya sebagai jazar. Dan soal kita semua tidak ada yang berprofesi sebagai penyembelih. Kita tidak keluar paling belah, nah, seperti itu. Kita hanya gotong royong, yang ini menyembelih, yang ini meneliti, yang ini nyacari. Tidak ada niatan sama sekali bekerja untuk itu, tidak ada. Oleh karena itu boleh kita yang ikut nempel itu berbagi makan dari kurban tersebut dari dirikan lebih sebagai bentuk hadiah ataupun sebagai bentuk sedekah kepada mereka, tidak masalah. Allah berhubungan. Oh tadi sudah jam 11 lebih. Kita mau terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan di kesempatan kali ini bermanfaat. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada yang salah itu dari ilmu, dari kesalahan saya pribadi dan kesempatan ilmu saya. Saya tulis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.